warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa harrama ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana min ar-rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Mu'awanah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia sehingga pada malam ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Isya dan tarawih, akhir dengan salat witir berjamaah. Doa dan harapan kita mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita menuju masjid ini, amaliyah Ramadan kita di hari yang pertama insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, aqada sayfahu fi yawmi Uhud. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud mengambil pedang. Perang Uhud itu adalah perang yang kedua antara Rasulullah dan pasukannya dengan kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Perang pertama namanya Perang Badar. Perang Badar secara kualitas, secara kuantitas Rasulullah dan pasukannya kalah dengan kaum kafir Quraisy. Tapi karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad beserta para kaum muslimin dapat memenangkan peperangan pada waktu itu. Kemudian perang yang kedua namanya Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di Jabal Uhud. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya dan kaum muslimin kalah. Kenapa kalah? Karena kaum muslimin tidak patuh dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak disiplin terhadap arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa dikalahkan oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, ketika peperangan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhadha sayfah. Rasulullah mengambil pedang. Kemudian sambil mengambil pedangnya Rasulullah mengatakan, "Man ya'khudhu minni hadha as-sayf?" Siapa yang mau pedang aku ini, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam diri Rasulullah dan apa yang dimiliki oleh Rasulullah merupakan keberkahan. Jadi apa yang ada di dalam diri Rasulullah semua berkah. Bahkan dalam riwayat para sahabat nungguin Rasulullah keluar keringat. Para sahabat mengetahui keberkahan Rasulullah, nungguin keringat Rasulullah.
ahjamu. Para sahabat kemudian ninggiin tangannya. Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah, saya saja wahai Rasulullah. Buat saya saja wahai Rasulullah. Kemudian melihat yang pengen banyak, kemudian Rasulullah SAW tambah lagi satu syarat. Apa syaratnya? Rasulullah mengatakan man ya'khudhu minni bihaqqihi. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini siapa yang mau benar-benar nih bertanggung jawab nih. Jangan minta-minta orang tapi tanggung. Melihat keseriusan itu, kemudian para sahabat fa'ahjamu maknanya sakatu, tawaqqafu. Para sahabat yang tadi menunjuk tangan, fa'ahjamu akhirnya dia nggak berani. Ini Rasulullah serius kayaknya, makanya dia nggak berani. Kecuali satu orang yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana orang yang kita nggak kenal, dia berani. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ana akhidhu bihaqqi. Wahai Rasulullah, saya mau dah. Saya berani bertanggung jawab dengan pedangmu itu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW kasih pedang kepada Abu Dujana. Dalam riwayat dikatakan fafalaqahamal musyriqina bihi. Dengan pedang itu Abu Dujana kemudian dapat mengalahkan kaum kafir Quraisy dengan pedang Rasulullah SAW karena keberkahan. Hadirin, kemudian pertanyaan kita, siapa Abu Dujana? Sahabat Rasulullah yang tak kenal. Yang kita kenal Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Abu Hurairah, kita kenal. Tapi Abu Dujana siapa? Kita tak kenal. Seorang yang tak terkenal kemudian mendapatkan kemuliaan pedangnya Rasulullah. Kenapa bukan Abu Bakar aja yang dikasih? Kenapa bukan Umar aja yang dikasih? Tapi yang dikasih Abu Dujana. Hadirin, ini Abu Dujana seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia orang miskin, rajulun faqir, orang miskin. Ada keanehan yang dimiliki oleh Abu Dujana. Apa keanehan itu? Abu Dujana saban sholat, selesai sholat, habis salam, dia pulang. Nggak pakai wirid, nggak pakai doa. Jadi saban sholat, selesai sholat, dia pulang langsung. Kalau kata orang sekarang, kalau orang-orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Nggak pakai zikir, nggak pakai doa. Dan itu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian satu waktu Rasulullah negur dalam satu kesempatan, ya Abu Dujana, wahai Abu Dujana, ra'aituka an takhruja minal masjid musri'an ba'da shalah. Wahai Abu Dujana, saya sering lihat engkau kalau habis sholat buru-buru pergi. Kemudian alaysat laka indallahi hajat. Apakah engkau tidak punya hajat kepada Allah? Apakah engkau tidak punya keperluan kepada Allah? Apakah engkau tidak punya harapan kepada Allah? Kemudian Abu Dujana bilang, bala ya Rasulullah, pasti saya punya wahai Rasulullah. Lantas kenapa buru-buru jalan? Kemudian Abu Dujana mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun faqir. Saya orang miskin wahai Rasulullah. Lantas apaan hubungannya antara buru-buru pulang dengan bahwa dia orang miskin? Apa hubungannya? Apa alaqahnya? Kemudian Abu Dujana bilang begini, jarun Yahudi. Saya punya tetangga orang Yahudi wahai Rasulullah. Lahu sajaratun nakhlah, dia punya pohon korma. Tetangganya punya pohon korma, tamilu syajaratuha ila dari. Itu pohon kormanya miring ke rumah saya wahai Rasulullah. Ya, ngegelayotnya ke rumah saya, kalau kata orang Betawi, ngegelayotnya ke rumah saya. Sehingga kalau numbuh buah korma, itu buahnya ke rumah saya. Dan kalau angin kenceng, itu kormanya pada jatuhan ke rumah saya. Kalau orang Pasai kan, wah asik banget, ya, mantap. Jadi kalau orang Pasai kan, jangankan ngegelayot ke rumahnya, ya, yang kagak aja diambil, coba bayangin aja. Ya. Nanam kagak, tapi ngambil
mengambil tumbuhan. Tapi Abu Dujana nggak mau gitu. Kata Abu Dujana, saban kena angin itu korma jatuh, Mas. Dan saya mau memastikan anak-anak saya yang walaupun jarang makan, kata Abu Dujana, tidak mau mengambil kurma yang bukan haknya. Kira-kira itu begitu bukan? Kita kadang-kadang punya pohon mangga, orang lain punya mangga, pohon mangga, ya ngomong sendiri, izin sendiri. Bu, minta mangga ya, ambillah. Yang minta dia yang izinin dia. Tapi Abu Dujana lempengan itu memastikan anaknya nggak mau dimasuki oleh sesuatu yang bukan miliknya. Ada kemudian yang membuat Rasulullah nangis. Rasulullah nangis sedih. Satu waktu Abu Dujana bilang begini, wahai Rasulullah, satu waktu saya pernah terlambat pulang. Ini gara-gara zikir, saya terlambat pulang. Kemudian saya melihat anak saya lagi mengutin korma, dan kemudian udah masukin kormanya ke dalam mulutnya. Dengan cepat kemudian tangan saya merogoh korma itu, memastikan anak saya tidak memakan korma yang bukan miliknya. Itulah yang kemudian dalam Islam dinamakan iffah. Iffah artinya dapat menjaga diri dari hal-hal, dari perbuatan-perbuatan buruk, termasuk makanan-makanan buruk. Inilah yang diajarkan kita dari puasa. Bagaimana kita Ramadan, bagaimana kita berpuasa, diajarkan oleh Ramadan, diajarkan oleh berpuasa, hanya memasukkan sesuatu yang halal, hanya memasukkan sesuatu yang baik ke dalam perut kita, yang bisa diproses di dalam darah dan tubuh kita. Ya Allah, sekarang banyak orang yang nggak bisa. Sekarang banyak orang yang nggak bisa jaga dirinya dari hal-hal perbuatan haram. Padahal ini adalah sesuatu yang penting di dalam Al-Quran, di dalam akhlak. Orang yang memiliki sifat iffah namanya afif. Nah, satu waktu ketika anaknya makan kemudian dirogoh, Rasulullah SAW sampai nangis, sampai kemudian Rasulullah, siapa yang mau bayarin? Siapa yang mau bayarin ini pohon korma orang Yahudi? Dilelang oleh Rasulullah. Kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ngebayarin itu pohon. Ngebayarin itu pohon dengan harga 10 kali lipat harga pasaran. Girang banget orang Yahudi. Emang dasar Yahudi, otaknya curang. Dia bilang begini, sama keluarganya, biarin aja kita jual itu korma. Yang penting kormanya, yang penting akarnya masih di rumah kita. Itu orang Yahudi. Walaupun udah dibayarin, dia bilang yang penting kormanya, pohon kormanya masih di rumah kita. Nanti kalau nunggu kita habisin duluan, biar Abu Dujana kagak dapat apa-apa. Curang itu. Orang Yahudi begitu tuh. Sampai sekarang begitu tuh orang Yahudi. Ya. Tahun 59 dikasih tanah sedikit di Palestina, sekarang dia yang kuasain. Palestina yang tinggal sedikit. Nah, kayak begitu tuh. Lantas kemudian Allah Maha tahu, ya, Allah Maha tahu. Wa makaru wa makarallah. Allah Maha merekayasa. Karena dia punya rekayasa, ntar kita habisin aja itu korma, ntar biar dia nggak kebagian. Orang batangnya masih di rumah kita. Lantas kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pagi hari pohon kormanya, batang-batangnya semua udah pindah ke tempat Abu Dujana. Begitu kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Dujana, seorang yang iffah, yang dapat menjaga dirinya. Makanya dalam satu hadis dikatakan may yasta'iffa yu'iffahullah. Barang siapa yang dapat menjaga dirinya dari keburukan, Allah jaga dirinya dunia dan akhirat. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan wasilah Ramadan, dengan wasilah berpuasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan diri kita
menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk, karena as-siyam junnah, karena puasa itu adalah pencegah kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik agar kita bisa jalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keberkahan hidup dan rezeki kita agar kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita insan-insan yang bertakwa, dan Allah ridho ketika kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.